يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya melihat makhluknya bukan pada besar kecil badannya, sehat ataupun sakit, bukan pula pada parasnya apakah tampan, cantik atau jelek, pun bukan pula pada nasabnya apakah tinggi atau rendah. Allah tidak melihat pada hal-hal seperti itu. Tidak ada hubungannya antara Allah dan hambanya kecuali dengan takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia lebih dekat kepadanya. Seperti salah satu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahrin radhiyallahu an, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak pula kepada rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian. Sahabat, mengapa di awal episode ini saya mengawalinya dengan firman Allah tentang kedudukan makhluk di sisinya? Karena sekarang saya akan menemui seorang ustadz yang juga dosen di salah satu universitas terkenal di Jakarta yang punya komitmen luar biasa dalam syiar Islam. Ya, Halim Ambia yang sudah 3 tahun lalu berdakwah langsung di jalanan untuk anak-anak punk. Sebelumnya dia mendirikan komunitas tasawuf underground pada tahun 2013. Sebuah komunitas yang menerima siapapun dari kalangan manapun, terutama anak-anak jalanan dan street punk yang ingin belajar agama Islam. Tasawuf underground itu sebetulnya adalah komunitas yang didirikan oleh saya untuk kajian keislaman di media sosial, di Facebook pertamanya. Jadi saya ingin mengajarkan makna-makna tasawuf dari kitab-kitab klasik, dari Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibnu Athaillah. Saya posting menggunakan Facebook dan Instagram agar orang belajar langsung secara underground tasawuf itu. Lalu seiring dengan perjalanan waktu, karena saya tidak ingin belajar Islam hanya sembunyi-sembunyi di dunia maya, harus down to earth, harus membumi, harus nyata, maka kita buat pengajian itu di kafe-kafe, bikinkan forum diskusinya. Dari situ, ternyata kita juga tidak cukup hanya belajar agama, hanya untuk pikiran saja, untuk konsumsi akal kita saja. Kita perlu bukti nyata. Karena itu, sejak 3 tahun yang lalu, saya mencoba mencari ranah dakwah baru yang belum tersentuh. Dan salah satunya yang sangat menarik perhatian saya adalah anak punk dan jalanan. Menurut jebolan Universitas Islam Negeri Jakarta ini, belajar agama tidak cukup hanya dalam pikiran, tetapi perlu bukti nyata. Agama harus hadir dan bermanfaat untuk manusia. Ketika marak mereka di jalanan, mabuk, berkeliaran di jalan, itu kan sebetulnya memang tugas pemerintah, tetapi pada saat yang sama warga masyarakat yang melihat itu adalah fenomena yang tidak dianggap sepele. Ini persoalan urban yang tidak bisa juga harus diselesaikan oleh pemerintah, tapi warga masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, mengapa mereka memilih di jalanan, mengapa mereka keluar dari keluarga, itu persoalan psikologis. Bahkan dari catatan saya, mereka ada di jalanan itu karena broken home.
Itu artinya persoalan sejak dari rumah. Nah, yang mampu masuk ke ranah itu ya hanya agama. Agama harus menyentuh kesadaran rohani mereka untuk berubah. Menarik untuk disimak bagaimana Halim melakukan pendekatan pada anak-anak pang ini. Mereka yang biasa hidup bebas dan biasa tanpa aturan. Jadi ketika kita datang, menghampiri mereka sebagai sahabat, mengajak mereka ngopi bareng, terenyuh, mereka juga rohaninya terbawa. Bahkan dalam pengalaman saya, seringkali yang mengajak ingin mengaji, ingin belajar sholat, itu dari mereka sendiri sebelum saya mengajaknya. Kadang saya menjadi guru bagi mereka, kadang saya menjadi ayah bagi mereka, kadang menjadi sahabat bagi mereka. Kita mainkan peran ini. Ternyata tidak ada hal yang sulit. Lalu dia pun mengenalkan anak-anak street punk pada satu istilah yang menarik yang dinamakannya peta jalan pulang. Ketika persahabatan itu sudah berjalan dengan baik, dari situ mereka curhat bahwa selama ini apa yang dia tempuh adalah salah. Tapi sudah terlanjur, muka sudah ditato, tangan, tubuhnya semua ditato, sehingga untuk balik ke keluarga merasa kesulitan. Karena itu Tasawuf Underground memiliki program yang kita sebut mengenalkan peta jalan pulang, yakni jalan pulang kepada Allah dan jalan pulang kepada keluarga. Jalan pulang kepada Allah, saya ajarkan agama, saya ajarkan kesadaran ruhani, saya ajarkan sholat dan zikir agar melepaskan mereka dari narkoba, melepaskan mereka dari psikotropika, melepaskan mereka dari kebrutalan jalanan. Yang kedua, mengenalkan peta jalan pulang kepada keluarga, yakni dengan pemberdayaan ekonomi dan sosial. Dengan pelatihan, misalnya yang tadinya mentato, kita ajarkan desain grafis, kita ajarkan sablon, kita ajarkan ilmu cetak, hingga akhirnya mereka beralih dari yang tadi mentato, menyablon. Ini kan hanya pengalihan aja. Mereka menggambar tubuh pintar, apalagi kalau diajarkan desain grafis. Nah, itu dia. Lalu juga mereka misalnya suka ngopi, kita ajarkan seni meracik kopi barista. Menurut Halim, keberadaan masjid atau tempat ibadah lainnya haruslah menjadi oase bagi semua orang, termasuk anak-anak pang ini. Masjid itu kan jadi sentral keagamaan. Tapi mengapa dijauhi oleh umatnya sendiri? Itu karena wajib masjid tidak welcome, tidak menjadi oase bagi pendosa untuk mengadu. Masjid tidak menjadi tempat pengaduan bagi mereka. Anak jalanan sudah dicurigai untuk mendekati masjid. Lalu bagaimana sikap warga dan lingkungan sekitar terhadap aktivitas tasawuf underground ini? Adakah muncul penolakan atau justru mendukung? Jadi di awal-awal saya buat pengajian di kolong jembatan Tebet, memang ada reaksi yang negatif dari beberapa warga ya. Tapi saya menganggap itu hal biasa, karena mereka belum mengenal dan belum melihat bukti nyata apa yang saya lakukan. Ketika sudah mereka menyaksikan sendiri dan berjalan secara istiqomah, justru warga masyarakat di kolong jembatan justru mendukung apa yang saya ungkapkan. Bagi Halim, ada satu hal yang paling penting dalam hidupnya ketika memutuskan untuk memulai jalan dakwah di jalanan. Selama ini mereka tahu perjuangan saya, kiprah saya di dunia sosial. Sehingga ketika saya memilih jalan merangkul anak-anak pang dan jalanan, itu keluarga sangat support. Kalau keluarga tidak mendukung, saya tidak berani. Justru keberanian pertama itu karena dukungan keluarga. Kurun 3 tahun, Halim mendekati dan mengajari anak-anak pang untuk mengaji. Sebagian besar ada yang terus belajar, namun ada pula yang berhenti. Itu hal yang wajar dalam sebuah proses belajar. Jauh ini anak binaan Tasawuf Underground mencapai 120-an. 120-an di beberapa titik di Jakarta. Kita pernah buat itu di Gondang Dia, di Tanah Abang, di Bintaro, di Ciputat, ya, di Pamulang, Cipinang dan Bekasi, di kota.
Tetapi kita sentralkan sekarang di kolong jembatan Tebet. Lalu sebagian mereka yang sudah istiqomah secara betul-betul belajar mondok dengan saya, mereka tinggal di Ciputat, menginap, tidur, makan, belajar di kantor saya di Ciputat. Menurut Halim, rata-rata anak pang punya alasan yang sama mengapa akhirnya mereka hidup di jalanan, yakni masalah keluarga. Mengalami masa broken home, tak ada lagi figur yang bisa mereka jadikan teladan. Mereka ini kebanyakan, dalam catatan saya, mereka yang broken home. Peran ekonomi paling ketiga ya, kedua lingkungan. Jadi setiap anak dengan karakter yang berbeda-beda, maka pendekatannya pun harus personal, harus pribadi. Saya harus hadir sebagai sahabat, sebagai mentor yang baik. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa ini pengenalan jalan pulang pada Allah dan jalan pulang pada keluarga. Ada yang orang tuanya masih ada, maka saya wajibkan mereka, orang tuanya untuk menghubungi saya, sehingga ada komunikasi. Dan sejauh ini, memang alhamdulillah dari binaan saya, pihak orang tua itu betul-betul merasa menyerahkan itu ke saya. Karena pintu masuk mendekati mereka dengan cinta, dengan kasih sayang, yang selama ini dia tidak dapatkan. Ya, cinta membuat semuanya menjadi mudah dan membuka jalan rezeki yang selebar-lebarnya. Begitupun untuk soal biaya operasional kegiatan tasawuf underground ini. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu berkahnya. Ya, saya harus dari kocek saya sendiri di awal. Saya harus menyediakan tempat sendiri. Saya harus menyediakan bensin sendiri untuk jalan karena mereka tidak bayar SPP tadi. Lalu saya mengajak mereka melalui media sosial untuk bantu saya datang. Ada yang dokter, ada yang pengacara, ada polisi, ada tentara, ada bisnis ya, datang hadir sesuai kapasitasnya. Jadi begini, ini sebetulnya sebagian dari strategi ya, bahwa mengajak, merangkul, memberi bantuan kepada orang lain tidak harus menjadi kaya. Seperti ini. Saya kan mengajak partisipasi sosial agar mereka care, agar mereka memiliki kepedulian. Tapi dengan cara saya mengetengahkan, menyuguhkan informasi tentang mereka. Misalnya, saya bikin pengajian di kolong. Ayo, siapa yang bisa bantu saya? Dokter datang. Enggak, akhirnya dia ada dokter-dokter yang lain pengen bikin acara medical check up gratis. Ada seorang pengusaha, pebisnis, dia datang ke kolong membantu saya. Dia nggak bisa ngaji. Bisa nggak saya hadiahkan gerobak biar anak ini bisa jualan cendol? Apa yang saya keluarkan uang saya tidak keluarkan uang. Paling buat kopi, buat rokok, buat transport. Sederhana sekali kan. Tetapi bahwa memang dakwah butuh strategi. Bahwa dakwah butuh metodologi. Dakwah tidak bisa hanya digunakan dengan konsep. Tetapi harus dengan contoh, harus dengan teladan. Ketika mereka menyaksikan secara nyata apa yang saya lakukan, mereka akan terenyuh. Saya teringat oleh guru saya dan itu pas dengan ketemu Ustadz Halim itu metode sama yang diterapkan dengan salah satu guru saya yang ada di Jawa Tengah. Mudah untuk menemukan. Halim pun bercerita tentang salah seorang anak didiknya, Triana Nugraha Permana, atau biasa disapa Pongki. Pemuda asal Jakarta ini punya masa lalu cukup kelam, namun Allah sangat menyayanginya. Pongki pun mendapat hidayah untuk hijrah. Memang ada satu yang saya anggap hatinya sebetulnya Pinky ya, hatinya justru Hello Kitty, mukanya serem gitu. Kemudian ininya cara dandanannya kayaknya semrawut aut-autan, tetapi hatinya Pinky gitu. Itu ketika saya ngeliat dia topinya aja menarik, dandanannya menarik. Saya ajak pelan-pelan di Tanah Abang. Saya ketemu. Lalu saya ajak ketemu juga di Gondang Dia, saya melakukan pendekatan. Ya, ternyata memang betul ketika sudah tahu lebih mendalam, dia termasuk yang secara psikologis mengalami hijrah yang dahsyat. Awalnya sih nggak nurut lah apa kata orang tua. Akhirnya coba-coba berteman dulu sama teman-teman. Belum jadi pang tuh, berteman dulu, nongkrong, tapi pulang ke rumah. Lama-lama keterusan.
Masa-masa paling kelam terjadi ketika Pongki harus menghuni lembaga pemasyarakatan karena sebuah keributan. Jadi kami diganggu, kami bela diri sebenarnya. Kami bela diri, terjadilah di situ perkelahian, baku hantam, sempat baku hantam, akhirnya jatuh korban. Korban sebenarnya belum meninggal di tempat ya, pas dibawa perjalanan ke rumah sakit baru korban meninggal. Di situ saya ngerasain nyesal banget, nggak taunya pas di sidang istrinya gendong anak kecil 2. Itu di situ saya nyesel banget, sampai kepikiran sampai gimana. Penyesalan saya itu benar-benar kok bisa saya ngelakuin ini gitu. Keluar dari lembaga pemasyarakatan bukanlah akhir dari kehidupan jalanan. Bahkan Pongki malah lebih dalam lagi masuk ke dunia street punk. Di situ mulai tahap-tahap beradaptasi itu benar-benar tinggi. Bukan dalam lingkungan masyarakat aja, lingkungan punk di sini sama punk di sana juga beda-beda karakternya, beda-beda lagi kita. Di situ mulai beradaptasinya mulai lebih gimana saya. Oh, jadi seperti ini anak-anak di sana. Oh, begini kalau yang di Bandung. Oh, begini kalau yang di sana. Jadi perbedaannya itu benar-benar ini untuk karakter. Lalu tiba masanya Pongki merasa jenuh hidup di jalan. Awalnya ngerasa jenuh ya. Ngerasa jenuh. Awalnya tuh kok ini bosen nih kan. Saya di Batam begini juga kehidupannya. Di Sumatera begini juga kehidupannya. Gimana lagi? Kok gini-gini aja, saya bosen. Saya di Jakarta juga sama aja. Alkohol lagi saya tenggak, dan obat-obatan yang lainnya. Gayung bersambut ketika Pongki berada dalam masa jenuh. Itulah seorang teman mengabarinya berita baik tentang kehadiran seorang ustadz yang ramah yang mengadakan pengajian untuk anak-anak punk. Masa ada pengajian di tempat? Saya nggak percaya kan, saya aja juga nongkrong di situ. Katanya sekarang udah beda. Pas bahasa sekarang udah beda. Itu yang saya buat. Kok jadi mau nih. Pengen lah gimana kalau ngelihat, pengen bisa sholat, pengen mau ngaji, pengen bisa baca Al-Quran. Memang gak ada yang ngajarin. Coba deh. Jadi saya inilah anak-anak, coba yuk adain ngaji di sini gini. Soalnya teman saya bilang bisa loh, ustadznya datang ke sini juga bisa. Apa emang mau? Mau, pasti mau. Ustadznya datang ke sini. Kalau memang ya udah ustadznya datang ke sini, ngapain kita ke Tebet? Saya bilang gitu. Lambat laun, singkat cerita, Pak Ustadznya datang. Saya juga ragu. Ini ustadz apa bukan sih? Ya kayak gini masih nyamar. Tapi pas sudah buka kitab, pas sudah ngomong baru ketusuk jantung saya. Wah, udah nih bener berarti. Pongki mengaku di masa-masa rentan seperti itulah sosok Halim selalu hadir menjawab kegalauannya. Yang paling saya teringin itu kayaknya seakan-akan dunia itu benar-benar sementara. Jadi makanya ada baju kita tuh yang genggamlah dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Jadi maksudnya itu kalau Pak Ustadz nerangin jangan simpan di hati, itu yang buat saya, oh iya, nih besok saya nih mati bawa apaan nih? Mikir-mikir gitu nih, besok saya nih kan nggak ada yang tahu, orang sehat, orang ini aja bisa kapan aja bisa dijemput kan. Saya mikir lagi, ngaji aja belum bisa, sholat aja begini. Itu saya mulai belajar. Sahabat Ramadan Karim, perkenalan Halim Ambia dengan dunia street punk sebenarnya sudah berlangsung sejak dia kuliah di Malaysia. Awalnya mahasiswa S2 Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Antarbangsa Malaysia ini
pernah mengalami peristiwa mencekam yang mungkin mengorbankan nyawanya. Ya, saya pernah suatu ketika ditolong sama anak jalanan. Waktu itu saya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Bangkok. Itu saya tuh kuliah di Malaysia. Saya ngambil S2 di Malaysia. Kebetulan untuk menghadiri seminar di Bangkok, saya memilih jalan darat. Ketika di perbatasan di Hak Nyai ada kerusuhan luar biasa. Dan saya diselamatkan oleh anak pang dan anak jalanan di sana. Padahal itu bisa hidup dan mati saat itu. Dari situ saya haramkan diri saya untuk melihat casing orang saja. Hati orang bisa baik, tidak bisa dilihat dari tampilan luar. Itu di negeri orang itu bahaya. Saya bisa selamatkan oleh orang yang tidak saya kenal, dan itu anak jalanan. Maka ketika ada kesadaran saya untuk melakukan pembinaan, saya memilih sesuatu yang sifatnya menantang. Itu anak pang dan anak jalanan kan tidak tersentuh oleh agama. Padahal saya belajar agama, saya S1, S2 saya agama, saya anak pesantren, saya editor buku-buku agama, lalu saya punya pengajian agama, tasawuf lagi kan. Maka saya harus membuktikan sesuatu yang rumit secara dakwah harus dengan strategi yang matang, dan alhamdulillah berhasil. Ya, pengalaman adalah guru kehidupan. Bisa jadi sebuah peristiwa mampu mengubah dan memperdalam cara pandang tentang kehidupan seseorang. Dan bicara tentang arti guru yang sebenarnya, laki-laki asal Indramayu ini mengaku tidak pernah kekurangan figur teladan. Saya alhamdulillah hidup di tengah keluarga santri ya, karena kakek saya punya yayasan dari TK sampai PGA 6 tahun lah ya. Terus kakek saya juga suka ngaji. Dia adalah kiai di masjid ya, kiai kampung. Kemudian saya bisa bisa lanjutkan pesantren lalu kuliah. Tetapi bukan dengan ekonomi keluarga gitu. Ekonomi keluarga nggak mendukung, tetapi saya berhasil mampu melakukan itu. Tapi dengan support dari keluarga, dengan motivasi. Jadi motivasi itu seni tersendiri. Jadi kadang meskipun kebutuhan kita ekonomi, tapi bisa diselesaikan tidak dengan cara ekonomi, tapi dengan cara motivasi diri. Dan seorang guru yang paling berpengaruh dalam hidup Halim tak lain adalah sang ayah. Dia adalah motivator terbesar dalam hidupnya. Pernah suatu ketika saya lulus ujian masuk perguruan tinggi. Ibu saya tidak punya uang. Tetapi bapak saya berhasil bikin saya berhasil untuk sadar. Berapa uang kamu, kata dia. Uang saya 40.000. 40.000 ada itu. Sekarang berangkat ke Jakarta. Orang Batak, orang Palembang hanya modal kiri, kanan, dia bisa hidup. Kamu punya ilmu, pergi sekarang, hadapi Jakarta. Dari situ S1, S2 saya semuanya beasiswa. Dari motivasi ayah. Nah, setelah cukup banyak mencicipi asam garam kehidupan, bagaimanakah Halim memandang kehidupan itu sendiri? Selama ini kita hanya mengejar Tuhan itu ke atas, tidak pernah ke bawah. Jadi seolah-olah agama terlalu hierarkis, Tuhan terlalu susah untuk dijangkau, agama tidak membumi. Padahal kan itu tugas masjid, orang pengemis, anak-anak jalanan, itu tugas ulama, tugas guru dakwah, tugas ustadz di masjid untuk merangkul mereka. Mengapa mereka menjauh dari masjid? Berarti ada sesuatu masjid. Nah, dari situ saya anggap bahwa kita ini kurang bermanfaat bagi umat. Maka kita harus mencontohkan teladan apa yang mampu menyadarkan umat bahwa agama itu hadir di tengah masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Sahabat Ramadan Karim, dari Halim Ambia kita banyak belajar tentang syiar Islam dan persahabatan. Islam hadir untuk merangkul, bukan memukul. Islam diajarkan untuk semua kalangan.
tidak terbatas perbedaan strata, kaya, miskin, terpelajar ataupun anak jalanan, semua berhak untuk merasakan indahnya ajaran Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat sehat dan ilmu yang terus bertambah untuk halim anbiya dan kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.